Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Mimin mau minta maaf karena sudah telat upload lumayan lama. Juga Mimin minta maaf karena mungkin suara Mimin di video ini agak sedikit bindeng karena lagi flu ya teman-teman. Ya sudah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan notifikasi pemberitahuan di mana Juhyuk telah mendapatkan item energi shield karena Juhyuk berhasil mengumpulkan 15 emblem platinum. Tanpa item itu berbentuk gelang emas, membuat Juhyuk bertanya-tanya kebingungan. Setelah ia memakai item itu, status window energi shield pun muncul, menjelaskan kalau item ini mempunyai efek melindungi pengguna dengan pelindung yang menyerap damage. Item ini mempunyai batasan di mana pelindung akan menghilang setelah menyerap sejumlah damage tertentu dan setelahnya harus menunggu selama 5 jam sebelum bisa digunakan kembali. Ada pula fitur di mana efektivitas pelindung meningkat sesuai dengan level pengguna. Kemudian, Juhyuk mencobanya tampak satu set armor transparan yang langsung menyelimuti Juhyuk. Ia bergumam kalau item ini tidak memiliki status tower eksklusif yang berarti Juhyuk bisa menggunakan pelindung ini di dunia nyata. Ia membayangkan harga jika ia menjual gelang pelindung ini di pasar. Mungkin bisa 2 miliar sampai 3 miliar won. Juhyuk bertanya-tanya apakah sebaiknya ia jual saja sekarang dan pensiun jadi pemanjat tower. Namun pikiran itu langsung dikubur dalam-dalam oleh Juhyuk karena ia berpikir kalau dirinya naik ke lantai yang lebih tinggi pasti imbalannya bakal jauh lebih bagus. Kemudian Juhyuk bertanya kepada Korsak apakah mereka bisa langsung menyelesaikan lantai 16 dengan rank S++. Korsak membalas, memang sangat memungkinkan untuk menyelesaikannya, akan tetapi mereka harus berhati-hati karena ia tidak bisa menjamin rank S++. Hal itu membuat Juhyuk sedikit terkejut, membuatnya bertanya-tanya dalam hati apa yang harus ia lakukan. Melihat raut wajah Juhyuk yang bingung, membuat Korsak yang sedang makan ayam bertanya-tanya apakah ada masalah. Setelah itu kita pun pindah di kantor manajemen administrasi. Tampak direktur yang bertanya sudah berapa lama sejak pengumuman global untuk rekor penyelesaian S++ berhenti muncul. Lee Min Ah menjawab kalau hari ini adalah hari ke-15 sejak pengumuman terakhir muncul. Ketua tim Jeon juga mengatakan kalau mereka sudah memeriksanya dan sepertinya Juhyuk saat ini tertahan di lantai 15. Sembari memukul meja dengan kesal, direktur berkata kalau Tuhan benar-benar kejam karena dia memberikan bakat sehebat itu kepada player yang sangat penakut dari sekian banyak orang. Ketua tim Jeon kemudian berkata, memang benar kalau tingkat kesulitan meningkat drastis mulai dari lantai 16. Tapi ia tidak percaya player Bong Joon-hyuk sudah menyerah dalam penaklukan ini. Ia meminta direkturnya untuk menunggu sedikit lagi, tapi di saat itu pula ia mendapatkan pesan yang mengejutkannya. Kemudian memberitahu direktur kalau player Bong Joon-hyuk akan datang ke Awakener manajemen administrasi karena ia ingin menggunakan player shop. Direktur terkejut. Ia langsung berspekulasi apakah Juhyuk farming di lantai 15 hanya untuk mengumpulkan dana demi membeli item baru. Ketua tim Jeon yang mendengarnya pun setuju, lagi pula Juhyuk sama sekali tidak memakai equipment apapun saat mereka mengunjungi rumahnya untuk memverifikasi awakeningnya. Direktur langsung berteriak menyalahkan diri sendiri karena betapa bodohnya ia karena sudah mencela player Bong Joon-hyuk tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ia kemudian meminta ketua tim untuk membiarkan Juhyuk mengambil item apapun yang dia mau dengan harga obral begitu ia sampai. Kemudian kita dibawa ke 15 hari yang lalu, tampak raut wajah Korsaki yang panik, bingung dengan perkataan Juhyuk dan memintanya untuk mengulangi perkataannya. Sembari mengangkat bajunya sedikit, Juhyuk meminta tolong kepada Korsak untuk menusuk dirinya di bagian yang ia tunjuk. Mendengarnya membuat Korsak semakin bertingkah. Ia bertanya kenapa Juhyuk melakukan ini padanya. Korsak meminta Juhyuk untuk memukulinya sampai mati jika ia membuat Juhyuk tidak senang. Melihat Korsak yang bereaksi berlebihan, Juhyuk menjelaskan kalau ia cuma ingin melihat apakah energi shield ini berfungsi dengan benar. Dalam hati Juhyuk berkata, maksudnya kan ia tidak minta Korsak buat membunuhnya, kenapa dia heboh sekali, padahal cuma mau ia tusuk sedikit.
Semakin heboh, Korsak menggelengkan kepalanya sembari berkata kalau ia tidak mendengar apa-apa. Di saat itu pula Juhyuk meneriaki Korsak, "Payah!" dan sambil berkata kalau ia akan lakukan sendiri. Juhyuk menarik tangan Korsak menusuk perutnya dengan belati. Akan tetapi, Juhyuk malah lupa menyalakan pelindungnya, membuat Korsak semakin heboh ketakutan. Ia menyebut tangannya tangan terkutuk dan akan memotongnya karena sudah melukai tuannya. Hal itu membuat Juhyuk semakin panik. Ia meminta Korsak diam karena ia sedang mengobati lukanya dengan healing potion. Sembari menggoyangkan tubuh Juhyuk dengan kencang, Korsak menangis meminta Juhyuk agar tak melakukan hal seperti itu lagi. Juhyuk mengerti dan meminta Korsak untuk pergi selesaikan perburuannya. Sesaat setelah itu Korsak langsung membunuh banyak goblin dengan cepat. Juhyuk yang bersembunyi di belakang menyadari kalau perburuan Korsak paling lama selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi ia berinisiatif untuk melatih skillnya selagi menunggu. Kemudian Juhyuk segera mencoba skill Shadow Step. Saat ia mengucapkan mantranya, tubuhnya bereaksi. Dan dengan sedikit gerakan, Juhyuk mampu melangkah jauh dalam sekejap mata. Ia mulai memahami skillnya dan sembari mencobanya berkali-kali, ia bergumam, di mana ia mengerti kenapa Korsak menyuruhnya mempelajari skill ini duluan. Tak lama, Juhyuk tanpa sadar masuk hutan lebih dalam, melihat salah satu goblin yang sedang merangkak. Juhyuk terkejut dan berasumsi kalau sepertinya goblin itu sedang bersembunyi dari serangan Korsak. Tampak setelahnya, goblin itu yang langsung menerjang Juhyuk dengan ganas. Tangan Juhyuk tergigit, tapi untungnya gelang pelindung aktif, melindunginya dari serangan goblin. Sembari menendang goblin itu kuat-kuat, Juhyuk berteriak kalau goblin itu sungguh membuat dirinya merinding. Korsak yang menyadari ada satu goblin terbang ke arahnya segera menebas sembari berkata kalau operannya bagus. Namun tak lama ia sadar dan segera melesat ke tempat Juhyuk dengan rasa khawatir. Setelah sampai ia langsung bertanya apakah Juhyuk baik-baik saja. Ia langsung memeriksa tubuh Juhyuk bertanya apakah Juhyuk tadi melawan goblin. Korsak juga mengomel apa yang sedang dipikirkan Juhyuk sembari bertanya lagi apakah ada yang terluka. Korsak kemudian memarahi Juhyuk karena tuannya tidak boleh terlalu berani. Juhyuk hanya menutup kupingnya sembari mengiyakan permintaan Korsak. Dan begitulah setelah farming di lantai 15 selama 15 hari terakhir, Juhyuk jadi mulai terbiasa dengan skillnya. Juga Magic Stone yang terkumpul selama waktu itu beratnya mencapai 22,5 kg. Dan jika dijual dengan harga pasar, Juhyuk akan mendapatkan uang sebanyak 11.250.000 won. Kita diperlihatkan Juhyuk yang sedang menelpon ketua tim Jeon, bertanya apakah ia boleh mengunjungi player shop sekarang juga. Mendengarnya ketua tim Jeon langsung sigap akan segera mengirim pengawal ke tempat kediaman Juhyuk. Juhyuk berusaha menolak, tapi ketua tim Jeon tetap memaksa, berkata kalau ini adalah perk standar bagi semua player kontrak. Beberapa saat kemudian, mobil Juhyuk pun sampai di kantor manajemen administrasi. Segera setelah Juhyuk keluar mobil, ketua tim Jeon langsung menyambutnya dengan ramah. Saat ketua tim Jeon mengajak Juhyuk masuk ke dalam, Juhyuk sempat bergumam kalau dilihat dari manapun, jelas sekali ini adalah pelayanan VIP. Setelahnya di pintu masuk player shop, tampak Juhyuk yang menaruh tangannya di mesin verifikasi. Muncul suara setelahnya mengkonfirmasi kalau data pembuluh darah player Bong Juhyuk telah berhasil didaftarkan. Saat Juhyuk akan masuk ruangan player shop, ketua tim Jeon berkata kalau mulai sekarang Juhyuk boleh berkunjung dan menggunakan toko kapan saja tanpa perlu menelpon terlebih dahulu. Ketua tim Jeon tak lupa menawarkan apakah Juhyuk mau ia antar berkeliling bagian dalamnya. Juhyuk langsung menolak lembut. Ia berencana melihat-lihat sendiri saja dengan pelan-pelan. Kemudian saat Juhyuk ingin mendorong pintu, pintunya malah bergeser sendiri, membuat Juhyuk malu. Tapi tak lama, ia terpukau dengan fasilitas mewah player exclusive shop. Ia juga bertanya-tanya kenapa tidak ada satupun player yang terlihat. Apa karena barang-barang di sini terlalu mahal? Ucap dalam hati Juhyuk sembari melihat item yang berkilau di dalam kaca. Ia kemudian berencana untuk menjual Magic Stone dulu.
Setelah ditotal oleh kasir, Juhyuk mendapatkan uang sebesar 11.250.000 won dari penjualan Magic Stone sebanyak 22,5 kilogram. Kasir memberitahu Juhyuk kalau uangnya akan dikirim ke rekeningnya dalam waktu 3 hari. Dengan ragu-ragu, Juhyuk kemudian bertanya, apakah ia bisa langsung menggunakan dananya di sini sekarang juga? Kasir membalas kalau tentu saja boleh. Juhyuk kemudian bergumam sendiri kalau ia merasa belanja itu melelahkan, berpikir akan segera pulang setelah membeli barang yang ia butuhkan. Kita pindah ke ruangan direktur. Tampak ia yang bertanya kepada ketua tim Jeon apakah player Bong Juhyuk mulai berbelanja tanpa masalah. Ketua tim Jeon mengiyakannya sembari menjelaskan kalau saat ini player Bong Juhyuk sedang melihat-lihat dan mereka sudah memberitahu player lain kalau toko tutup hari ini. Direktur bertanya soal harga yang diberikan. Ketua tim lanjut menjelaskan kalau ia sudah menginstruksikan staf untuk menjual semuanya dengan diskon 90%. Mengingat sifat Juhyuk yang penakut, memberikan barang secara gratis mungkin malah akan terasa memberatkan dan membuatnya menolak barang-barang itu. Mendengarnya, direktur memuji ketua tim Jeon. Setelahnya kita pun kembali ke rumah Juhyuk. Di dalam tampak ia yang sedang mencoba senjata barunya yang bernama Adaman Mesh dengan harga 2 juta won, juga Basilik Leader Walker seharga 3 juta won. Sembari melihat mesh miliknya, Juhyuk bertanya-tanya di mana yang ia dengar harga barang standar biasanya mulai dari minimal 20 juta sampai 30 juta won. Dan mengingat ketua tim Jeon Gwang-il menemuinya secara langsung, mau bagaimanapun ia memikirkannya, Juhyuk merasa dirinya pasti dapat perlakuan spesial. Ia panik karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Ia merasa ini memberatkan, tapi di sisi lain, ia cukup senang mendapatkan sepatu bagus. Juhyuk kemudian bergumam kalau kenyataan bahwa ia menutupi seluruh pertahanannya hanya dengan sepasang sepatu, itu semua berkat Energy Shield Armor All-in-One yang menggantikan setiap slot defensif gear lainnya. Dan itu semua berkat perk atau bonus khusus. Juhyuk sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau ia tak akan jadi serakah saat memanjat menara. Akan tetapi perk ini benar-benar iblis karena dengan mengumpulkan emblem platinum, ia mendapatkan perk yang menakjubkan, membuatnya jadi serakah. Keesokan harinya, Juhyuk mengsummon Korsak dan seperti biasa, Korsak dengan sigap hormat sembari bertanya apakah mereka akan melakukan misi farming di lantai 15 lagi. Juhyuk menjawab tidak karena mereka akan naik ke lantai 16. Dengan perasaan tak sabar, Juhyuk mulai menyatakan kalau cooldown random summon sudah selesai. Hal itu membuat Korsak terkejut dan setelahnya Juhyuk berteriak mengajak Korsak memanggil satu orang lagi. Juhyuk langsung menggunakan semua doa dari 5 agama dan setelahnya langsung menggunakan random summon. Tak lama muncul siluet seseorang dengan cahaya ungu yang mulai terbentuk. Namun tak lama Juhyuk dan Korsak mulai terkejut karena siluet itu membesar bahkan sampai menembus atap rumah Juhyuk. Juhyuk langsung panik bertanya-tanya sebenarnya apa yang sudah ia summon kali ini, sembari menangis dalam hati karena atap rumahnya hancur. Tampak kaki dan kaki besar yang mulai terbentuk dari cahaya keunguan, dan setelah selesai proses summonnya, terlihat tubuh besar yang sudah berdiri tegap dengan kepala yang sudah menembus atap rumah Juhyuk. Melihat makhluk summonnya yang mulai mencabut kepalanya dari atap, Juhyuk bergumam, ini manusia atau monster? Tepat setelah itu Korsak meluncur menghantam wajah raksasa itu, sembari berteriak meminta raksasa itu duduk dan memanggilnya bodoh. Korsak terus menendang dan meninju raksasa itu, merasa kesal atas kedatangannya. Hal itu membuat Juhyuk bertanya-tanya apakah mereka sudah saling kenal. Dengan tatapan seramnya, raksasa itu pun berkata kalau tendangan Korsak itu tidak sakit, cuma geli. Korsak yang merasa tertantang pun mengeluarkan belatinya sembari berkata, baiklah, mari kita lihat apa kau bisa bicara setelah ku gorok lehermu dan memakaikan pita cantik untukmu. Tampak Korsak yang langsung berlari ke arah raksasa itu, namun segera Juhyuk menghadang menghentikannya. Ia berkata kepada Korsak, cukup satu plafon saja yang hancur. Korsak langsung duduk sembari menjawab keras, siap tuan.
Setelahnya, Juhyuk meminta Korsak untuk minggir karena ia perlu bicara dengan teman baru mereka. Korsak menyangkal meminta tuannya untuk tidak perlu mengenalnya karena orang itu sudah terkenal. Juhyuk bingung, kemudian dijelaskan oleh Korsak kalau di dunia mereka, raksasa itu terkenal sebagai orang yang benar-benar bodoh. Ia berani bertaruh kalau raksasa ini bahkan tidak tahu apa itu tiga aturan mutlak. Raksasa itu menyangkal sembari gagap. Ia membalas kalau ia sudah hafal tiga aturan mutlak di luar kepala. Mendengarnya, Korsak langsung meminta raksasa itu untuk coba sebutkan, dan dengan berusaha keras, raksasa itu pun segera menyebutkannya. Pasal 1, ia sedikit menyingkat kalimatnya. Pasal 2, banyak kata yang tertukar, dan saat pasal ketiga, ia benar-benar lupa. Korsak langsung berkata kalau tuannya mendapatkan Zong, dan dengan kesal mengajaknya untuk bunuh saja dia biar dia tidak bisa disummon selama 100 hari. Mendengarnya Juhyuk terkejut, bertanya dalam hati, memangnya ada aturan seperti itu? Setelahnya muncul status window milik raksasa itu tidak memiliki nama, grade R atau rare, tipe Savage Warrior, ras manusia. Melihat grade-nya yang hanya rare, Juhyuk merasa sial karena ini adalah rank terendah yang bisa ia dapatkan. Juhyuk bertanya-tanya apakah ia harus menunggu sebulan dan mencoba summon lagi. Juhyuk kemudian mewawancarai raksasa itu. Ia bertanya namanya. Raksasa itu menjawab tidak tahu, lupa. Juhyuk kembali bertanya apakah dia tahu kenapa dia di sini. Raksasa itu kembali membalas, tidak tahu. Bagaimana dengan tower? Tanya Juhyuk, namun tetap raksasa itu tidak tahu, membuatnya frustasi. Saat Juhyuk ingin mengecek detail stat raksasa itu, tiba-tiba ia terkejut dan segera setelahnya, alam sadar Juhyuk ditarik ke dalam ingatan raksasa itu. Kemudian Juhyuk sampai di tanah rerumputan yang hijau dan luas. Tampak di sana ada Savage Warrior yang sebelumnya Juhyuk summon. Dijelaskan kalau raksasa ini merupakan seorang Savage Warrior dengan jiwa murni yang menemukan kebahagiaan sejati hanya dengan menyatu dengan alam. Namun berbeda dari kepolosannya itu, stat fisiknya berada di tingkat teratas. Akan tetapi, ia bodoh. Tampak seekor Great Plain Giant Wolf yang akan memangsanya malah jadi mainan. Bodohnya, ia sampai-sampai tidak bisa mengingat namanya sendiri dan pada akhirnya sang Savage Warrior termakan oleh tipu daya pahlawan palsu. Ia dikerahkan sebagai perisai daging dalam pertempuran melawan Super Beast Hydra. Dengan tubuhnya yang tangguh, ia menahan napas Hydra dan melancarkan serangan balik, mencabut kepala Hydra satu persatu tanpa menyadari kalau kulitnya sendiri mulai meleleh. Didorong oleh satu-satunya pikiran untuk melindungi rekan-rekannya, namun dia akhirnya tumbang karena akumulasi nafas asam dan mati dalam keadaan meleleh, dikelilingi oleh ejekan dari para orang-orang busuk yang ia anggap rekan itu. Melihat ingatan itu, Juhyuk pun menjadi paham kenapa sang Savage Warrior mempunyai panggilan perisai daging. Setelah kembali, Juhyuk meneteskan sedikit air mata, merasa kalau ini benar-benar keterlaluan. Ia bertanya memangnya kenapa kalau raksasa itu agak bodoh. Kemudian Juhyuk menjulurkan tangannya sembari menyambut mengajaknya memanjat tower bersama. Sembari bersalaman, Juhyuk pun segera memberinya nama. Ia bertanya apakah dia lebih suka Yaman atau Gobang. Raksasa itu menjawab tidak tahu. Namun setelahnya, Juhyuk memintanya untuk memilih salah satu saja. Dengan senyum polosnya, raksasa itu pun memilih Gobang. Juhyuk kemudian memanggil Gobang, memintanya untuk percaya padanya bahwa dia akan membuatnya bahagia. Dan Gobang juga menyatakan kalau ia percaya kepada Summoner dan akan melakukan apa saja seperti yang diperintahkan. Sembari menoleh ke arah Korsak, Juhyuk berkata kalau mereka bertiga mulai sekarang adalah rekan. Mendengarnya, Korsak terkejut tak percaya. Namun setelah mengkalkulasi keuntungan, Korsak kembali jinak. Berkata sekarang kalau dilihat-lihat, Gobang adalah perisai daging yang bisa diandalkan. Dan ia akan melatihnya dengan keras, menjadikannya pria sejati. Setelahnya dengan semangat, Juhyuk pun mengajak mereka masuk ke lantai 16. Dengan sigap Korsak menjawab siap. Korsak juga menendang kaki Gobang karena tidak menjawab siap. Gobang kemudian meniru Korsak, membuat Korsak kembali kesal. Melihat keributan itu, Juhyuk bergumam, player yang penakut, assassin gila, dan perisai daging yang sangat bodoh. Di atas kertas, ini terdengar seperti resep bencana total. Tapi tetap saja, mari lakukan yang terbaik.
ucap Juhyuk sembari masuk ke dalam lantai 16 bersama Korsak dan Gobang. Tak lama muncul panel window yang memberitahu misi lantai 16, yaitu membasmi 30 Goblin Scout dalam batas waktu 5 jam. Kondisi kegagalan, kematian, atau menyerah. Tampak kini mereka yang sedang berjalan masuk ke dalam hutan. Korsak yang di depan meminta tuannya untuk segera mengaktifkan energi shield juga harus siap menggunakan shadow step kapanpun dibutuhkan. Korsak menjelaskan kalau bajingan-bajingan goblin ini menembakkan jarum beracun dan mereka tidak tahu kapan mereka akan menyergap mereka. Baru saja Korsak memperingati, tampak salah satu moncong bambu yang sudah mengarah ke Juhyuk dan goblin itu pun dengan cepat menembakkan jarum beracunnya. Untungnya Korsak menangkap jarum itu dan segera menyatakan kalau ada sergapan. Tampak para goblin scout yang langsung mengepung mereka. Korsak yang sedang menangkis tembakan dari para goblin meminta Juhyuk untuk segera berlindung. Juhyuk yang kini berhasil berlindung di balik batu bertanya-tanya apakah para goblin itu tadi bersembunyi menunggu mereka. Ia juga memperkirakan setidaknya ada jauh lebih banyak dari 50 goblin. Kemudian Juhyuk segera berteriak memerintahkan Gobang untuk maju ke depan dan halangi mereka. Gobang yang dari tadi sudah menunggu perintah langsung melancarkan serangan perdananya. Ia melompat sangat tinggi membuat para goblin yang melihatnya berkeringat dingin. Korsak yang sedang membunuh para goblin bingung kenapa mereka semua kabur. Korsak sadar sesuatu dan saat ia menoleh ke belakang, tepat setelahnya Gobang mendarat menciptakan ledakan yang amat besar, mementalkan semua makhluk di sekitarnya tak terkecuali Korsak yang terbang sembari meneriaki Gobang. Juhyuk yang memperhatikan pertarungan dari balik batu merasa takjub tak percaya dengan perbedaan kelas berat itu. Ia merasa kalau ini bahkan bukan tandingannya. Tampak para goblin scout yang sudah panik menembaki Gobang dengan jarum beracun mereka. Namun jarum itu tak dapat menembus kulit Gobang yang amat tebal. Setelahnya Juhyuk kembali memberi perintah untuk membunuh semuanya. Mendengar perintah itu Gobang kembali menyerang membabi buta membunuh para goblin. Melihat aksi Gobang, Juhyuk kembali bertanya-tanya, bukankah Gobang itu cuma rank rare? Tapi berdasarkan pertempuran, dia terlihat seperti rank SR, bahkan SSR. Juhyuk mempunyai firasat, apa jangan-jangan dia diberi rank R cuma gara-gara kecerdasannya. Beberapa saat kemudian, setelah menyelesaikan lantai 16, tampak tangan besar Gobang yang mengambil banyak sekaligus ayam dan memakannya dengan lahap. Ia berkata kalau kitchen ini enak. Tak lama Korsak muncul menyikutnya membenarkan perkataan Gobang kalau itu chicken bukan kitchen. Ia juga langsung mencoba ayamnya membuatnya kepedasan. Gobang menyebut Korsak payah sama pedas kelihatan seperti orang bodoh. Juhyuk yang melihat mereka kembali ribut bertanya-tanya apakah opsi akur memang tidak tersedia. Tak lama Juhyuk terpatung saat mendengar suara Gobang yang mengatakan kalau summoner itu orang baik. Kasih makan kitchen, Gobang kasih nyawa. Ucapnya yang membuat Juhyuk tersentuh, mengatakan kalau dibandingkan pekerjaan yang mereka lakukan, chicken ini tidak ada apa-apanya. Namun, di momen haru itu, tiba-tiba kaki Korsak kembali menghantam muka Gobang memarahinya kalau itu chicken bukan kitchen. Juhyuk kemudian langsung memarahinya, bertanya kenapa Korsak merundung orang yang lagi makan lahap begitu. Korsak menjawab kalau ia ingin memberi Gobang pelajaran. Keesokan harinya mereka pun lanjut memasuki tower lantai 17. Tampak panel window yang memberitahu kalau stat fisik ditingkatkan agar sesuai dengan level saat ini. Trade dan combat skill kini tersedia. Juhyuk merasa senang karena sekarang ia sudah level 17 dan ia bisa merasakan kekuatannya meluap-luap, bahkan hampir tidak terkendali. Merasakan jantung yang berdebar, Juhyuk berkata kalau sang kuda jantan dalam dirinya sudah bangkit lagi. Merasa kalau sudah waktunya, ia ikut bertarung. Kemudian tampak Korsak yang memberitahu tuannya kalau sekitar level 20 itu biasanya saat orang-orang mulai jadi sombong, jadi biar ia yang maju duluan. Gobang juga ikut berkata kalau akan ia amankan summoner, meminta tuannya agar mundur. Juhyuk hanya bisa mengiyakannya. Kemudian misi lantai 17 mengalahkan 30 Goblin Warrior pun dimulai. Tampak para goblin itu yang berbaris rapi membuat Juhyuk bergumam kalau tekanannya benar-benar gila.
Batalion Goblin itu setidaknya berjumlah 90 ekor dan untuk ukuran monster biasa, mereka secara mengejutkan sangat mahir dalam strategi dan taktik. Ju-hyuk mengingat video yang ia pelajari sebelum masuk lantai 17 menjelaskan seperti ini, di mana saat unit Goblin Warrior muncul, mundurlah dulu ke safe zone. Tunggu beberapa saat, lalu kembali lagi, dan pasukannya akan berpencar berpatroli dalam kelompok yang terdiri dari 3 ekor. Untuk menghindari menarik agro goblin lain, pancing mereka keluar 3 ekor dan habisi mereka. Ulangi untuk meraih kemenangan, itu adalah strategi standar, tapi memakan waktu yang cukup lama. Sembari memanggil Gobang, Ju-hyuk berkata dalam hati, kalau baginya, ia tidak perlu repot-repot dengan proses yang membosankan seperti itu. Dengan wajah cerianya, Ju-hyuk menunjuk memerintahkan Gobang untuk maju. Di saat itu juga, Gobang berteriak, muncul kilatan kuning di tubuhnya. Ju-hyuk kembali bergumam kalau dengan adanya Gobang di tim mencapai lantai 20, bahkan lebih tinggi lagi, bakal jadi hal yang sangat mudah. Sembari menunjuk musuh dengan percaya diri, Ju-hyuk berkata, habisi mereka semua. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.